satu tips memang untuk mencari kerja ya. Jadi go try work in Malaysia. Apa sih challenge tinggal di Kuala Lumpur? Hi everybody, welcome back to my channel. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian sehat dimanapun berada. So, hari ini aku kedatangan tamu di channel aku. Tapi aku jadi tamu. Baru mau ngomong. Yola sama Horas. Keduanya teman aku pas aku tinggal di Batam dan kita masih keep in touch. Dan mereka itu tinggalnya dan kerjanya di Kuala Lumpur dan kita nanti mau cerita terus mau tanya-tanya sama mereka gimana sih pengalaman mereka sebagai expat. Kalau kita di Indonesia kan biasanya taunya expat itu kulit putih, di sini juga ada nih expat di Malaysia, jadi kalian gak usah ragukan ya kedua orang Indonesia ini. So kita mau dari introduction dulu. Kak Yola boleh di... Kak Yola. Halo, nama saya Yola. Saya teman Nita dari Batam. I've been living here for I think like 3 years now. Halo, aku Horas, orang Batak pastinya. Kenal sama Nita dulu di Batam. Tinder ya? dong. Cuman dari gereja, dari Yola kan. Habis itu aku udah tinggal di Kuala Lumpur 4 tahun. Pindah sini 2016. Kita mau ngobrol-ngobrol nggak terlalu formal ya. So, boleh dong cerita sedikit ke aku pengalaman kalian, kenapa kalian bisa end up di Malaysia? Dulu itu aku punya cita-cita dari waktu SMA, lulus SMA itu pengen kalau nggak tinggal di luar negeri atau sekolah di luar negeri. Tapi kan sekolah mahal di luar negeri, jadinya aku coba cari kerja. Dan yang paling dekat dulu sama Batam, kalau nggak Singapura ya Malaysia, gitu ceritanya. Berarti secara geografi sudah sangat dekat ya, kayak peluang dan informasinya pun lebih banyak didapatkan kalau kita berlokasi Lebih dekat di Batam tadi ya. Oke, cool. Kakak Yola, boleh Kak? Sama juga. Oh sama ya, same ya, same saudara. Jadi sebenarnya kayak aku tuh waktu itu emang dari lulus kuliah kan emang udah pengennya overseas kerja gitu. Terus kayak waktu itu kuliah di Bandung, terus mikir-mikir kerja apa bisnis ya gitu. Terus awalnya tuh emang bisnis dulu sebelum kerja. Tapi setelah itu karena emang orang tua juga menuntut kayaknya emang harus kerja untuk tahu gimana hidup gitu kan. Jadi ya udah aku kerja, dapatnya di Batam dan kepikiran Batam nih sama kayak Horas, kayak kepikirannya Batam tuh lebih dekat dengan Singapura yang mungkin next destination bisa Singapura tapi ternyata ke Malaysia. Oke. Kalian tetap dapat goal yang kalian inginkan walaupun belum yang jauh-jauh. Nah itu yang dinamakan ya stepping stone ya. Jadi kita nggak usah yang kayak muluk-muluk, oh harus ke sini gitu. Stepping stone apa Kak? Stepping stone itu kayak ular tangga. Stepping stone nggak tahu cari di kamus. Dan kalau udah kerja di Malaysia pasti kemungkinan untuk ke negara lain pasti ada ya. Itu tergantung setiap individunya mereka mau coba atau tidak, atau mau mencari opportunity yang lain atau tidak. Sama sebenarnya kayak waktu itu sih kebetulan temanku ada kerja di sini kan. Jadi temanku itu yang nge-refer. Jadi memang kan kalau nyari-nyari kerja sekarang kan juga susah ya kalau atau orang dalam. Jadi kebetulan puji Tuhannya ada orang dalam dan dia yang nge-refer aku jadi kerja di sini. Mungkin bahasanya orang dalam terlalu negatif, network lah ya. Oh iya, sama guys. Tapi ini salah satu tips memang untuk mencari kerja ya. Jadi itu bagusnya saat kita mau kuliah, saat kita berteman, bergaul, itu usahakan menjaga pertemanan kalian sehingga pada saat kalian butuh kerjaan atau butuh apapun, itu kita bukan not using our friends, but nowadays company usually they're looking for people through friends and friends. They prefer the one from inside of the company, like friends or like referral, instead of like a stranger who actually apply for the job just because they found it out in job street. Iya, itu sangat benar. So untuk kalian anak muda di sana, jaga Gak apa-apa guys, aku refer aja. Nanti ya kalau mau tahu Follow Instagram kita di bawah. Serius loh. DM. Apa sih challenge atau tantangan sebagai kalian orang Indonesia tinggal di Kuala Lumpur? Dulu ya paling waktu 2016 pindah ke sini, first impressionnya
aku merasa makan di sini murah loh. Hmm. Hampir sama-sama di Batam. Makanan ya. Awalnya aku mikirnya kan gedung tinggi, semuanya udah bagus gitu. Terus Iya, infrastruktur pas juga beli bagus makan, banget. ya pas beli makan kayak, hah? Dulu itu 2016 nasi lemak masih ada yang 3,5 Ringgit. 3,5 Ringgit itu udah pakai ayam, pakai bumbu rendang, cuma 10.000 kan. Bayangkan di Batam. Yang kedua, yang paling bagus itu menurut aku transportasinya, karena dulu aku tempat tinggalnya bisa pakai GoKL yang gratis. Kalau Kayak itu itu gratis. bus gratis ya. Jadi kita mau kayak muter-muter Malaysia, kalau punya banyak waktu bisa pakai itu. Dari segi makanan kali ya, ini sebenarnya nggak negatif, cuman pas namanya lidah Indo, apalagi orang Batak ya, andaliman gitu kan, terbiasa sama andaliman. Pas cari ke sini pedasnya beda. Jadi itu yang habis Oh itu iya sih, di sini sambelnya nggak terasa enak. sambelnya itu kayak Tapi emang nggak pedas taste- juga? Iya, bukan lidahnya aku sih. Jadi hal pertama yang aku lakukan, either aku dapat makanan Indo, kalau enggak makanan Thailand. Nah itu kan kalau dari segi makanan, tapi kalau untuk dari treatment mereka terhadap kita orang Indonesia bagaimana? Kayak impressionnya abang, ada nggak tadi kayak dianggap rendah kah, atau they look down on you, or how do they actually treat as an Indonesian expat here? Actually kalau misalkan di kota dan di office, everyone is very friendly dan mereka kalau kita bilang dari Indo, malah mereka kadang senang dan belajar bahasa Indo. Mungkin beberapa mindset orang Malaysia itu kalau orang Indonesia itu selalu bahasa Inggrisnya nggak begitu bagus, misalkan gitu. Jadi misalkan naik Grab gitu, kalau kita ngomong bahasa Inggris, kalau aku biasanya jarang orang akan bilang aku orang Indo, karena biasanya orang Indo itu di sini ngomong bahasa Malay. Kayak yang kata Bang Horas tadi, kuncinya karena Bang Horas bisa bahasa Inggris. Nah, ini kita sebagai orang Indonesia kalau mau dihargai di luar Indonesia, you better speak English because that's one of the key. Terus kalau Yola gimana impresinya Yol? Ya jadi waktu itu sempat kejadian ada kan, aku sama temanku kita lagi pergi ke sebuah toko handphone. Nah jadi kita ngomong bahasa Inggris ala kadarnya, terus mereka kayak bilang kalian dari mana, pakai bahasa Inggris juga, kalian dari mana katanya gitu. Terus kita bilang dari Indo. Hah, masa sih dari Indo? Emang kenapa bang? Kayaknya orang Indo nggak kayak gini deh. Dia ngomongnya gitu. Betul, Terus aku betul. bilang maksudnya gimana? Iya kayaknya orang Indo tuh nggak ada yang bisa bahasa Inggris kayak gini sama kayak kalian. Terus nggak ada yang kayaknya cara berkomunikasinya tuh kayak kalian gitu loh. Dia bilang gitu. Kayaknya tuh dia ngomongnya seakan-akan kayak orang Indo itu tuh yang kayak ke bawah banget gitu. Dan di situ sih yang aku ngerasanya kayak orang itu ternyata sedihnya Generalisasi. itu orang Indo itu kayaknya ya gitu. Kan nggak salah juga, mungkin mereka nggak pernah ketemu orang Indo yang bisa bahasa Inggris. Mungkin selama ini mereka ketemunya yang tadi TKW atau TKI yang jadi pembantu rumah tangga kan, mereka biasanya memang di sini bahasa Melayu pakainya, rata-rata langsung bahasa Melayu gitu. Tapi so far memang nggak ada rasis sih. Paling yang aku kesel tuh kalau orang Malaysia ngomongnya Indon, which is Indon itu sebenarnya kalau ngelihat di Google atau dimanapun itu, Indon itu artinya bodoh guys. Jadi jangan bilang Indon. Mungkin paling minimal bisa bilang Indo lah ya dibanding Indon. Oke, berarti itu tadi ya sama ya, maksudnya stereotip itu biasanya memang ada di mana-mana. Tapi bagaimana kita bisa represent that we are as Indonesians not that bad, dude, we are educated. Dan kalian nggak perlu khawatir ya, maksudnya negara Malaysia ini termasuk negara maju. Jadi selagi kalian mematuhi peraturan, selagi kalian nggak cari masalah, ya pastilah kamu nggak dihukumkan. Dan kalau kamu beretika seperti kata Yola tadi, ya pasti mereka akan menghargai kamu sebagai manusia, you know. Terus untuk tantangannya sendiri gimana ya? Nah jadi waktu itu tantangan aku tuh lebih ke individualism sih. Jadi first time pergi ke sini otomatis kan orang Indonesia tuh kan yang kita suka tuh sebenarnya kayak kita tuh sangat kemana-mana bareng, terus Togetherness-nya itu ya, nggak pernah lupa ya. Iya kan. Terus asal mampir ke rumah orang itu ya. Jadi kayak kalau misalnya nggak rame itu kayak nggak asik gitu kan. Dan satu lagi, ini bukan tantangan sih tapi lebih ke hal yang lebih bagus. Ya mandiri, kemana-mana bisa naik train, bisa naik bus, nggak punya mobil juga nggak masalah. Public transportasinya berarti sangat mendukung kita untuk tinggal di sini ya. Di sini tuh macetnya nggak macet-macet ke semacet Jakarta, dan juga mereka tuh
kayak ngasih jalan gitu loh. Kalau misalnya kita nyetir terus habis itu ada orang yang mau lewat, mau belok, nah itu tuh emang mereka bener-bener mereka stop. Mereka stop, oke fine, lewat, habis itu mereka ini lagi. Dan memang kesadarannya sih lebih. Jadi aku suka sih Malaysia tuh kayak gitu. Sama ini juga kan klakson di sini kasar. Jadi kalau lu kalau misalnya kamu udah klakson orang berarti udah marah. Kalau di Indo kan biasa tuh. Kayak gimana? Kalau di Medan jangan ditanya. Sepanjang jalan itu klakson, kayaknya ditaruh langsung di situ batu ya kan. Mungkin nggak di sepanjang waktu. Jadi kalau di sini tuh klakson tuh kalau misalkan udah hampir tabrakan itu paling klakson. Jadi nggak ada tuh sapa-sapan pakai klakson. Terus ini kan sekarang kita tahu kan kondisinya pandemi, terus pada nggak bisa kerja ke kantor, dan bagaimana keadaan kalian kayak how does this pandemic affect your life and jobs here in Kuala Lumpur? Puji Tuhan sih kantor aku kemarin itu sempat ngasih 1,5 bulan paid leave, jadi kayak aku tetap dibayar tapi nggak ngelakuin apa-apa. Nah tapi so far sih memang ya itu, memang banyak juga orang yang pandemik kayaknya dia nggak ya di terminate, lay off. Oke, wow, that's really nice. Untuk Horas gimana? Di saat pandemi ini aku bersyukur karena government juga kerja keras. Kalau untuk efek kerjaan pasti ada, kayak misalkan aku lagi proses pembuatan visa tuh kan, prosesnya jadi lebih panjang karena memang pemerintah ada saat dimana ditutup, semua kantor itu emang diliburkan, bahkan beneran nggak ngomong lockdown, cuman disebutnya MCO. Kalau nggak tahu artinya MCO, kalian cek video yang lainnya, aku jelaskan itu. Ini linknya di bawah. MCO. Ada nggak linknya? Ada. Nah ini dia. Terus itu tadi paling visanya agak delay, tapi secara keseluruhan aku tetap masih bersyukur di sini karena pemerintah memastikan semua makanan cukup, nggak ada panic buying kayak yang di beberapa negara. Terus yang paling aku bersyukur itu hand sanitizer dan masker itu masih harganya sama. Memang mereka bisa kontrol ya. Aku juga memang salut loh, kayak aku di sini stranded itu udah lebih dari 2 bulan. They really take care of everything, like they really manage. There is nothing like yang kamu bilang tadi ya, di Indonesia terus tiba-tiba harga hand sanitizer harganya kayak 3 kali lipat. Tipsnya adalah pemerintahnya juga memang tegas. Jadi kalau kemarin waktu awal-awal nggak boleh keluar, akan ada yang razia di mana-mana. Iya, bahkan itu malam kayak roadblock gitu. Sampai didenda kan katanya iya, ya, sampai didenda sekitar 1.000 ringgit. Terus biasanya kalau malam tuh helikopter akan berseliweran di mana di tengah kota. Pantas, aku sering dengar gitu kan, kita bingung kayak lihat dari balkon kok ada helikopter. Ternyata buat itu. Itu pastikan semua bar tutup supaya nggak ada party, supaya nggak ada tuh yang kayak di Indo kan ada kemarin Ramayana matiin lampu yang gitu-gitu. Jadi negara Malaysia ini bagusnya kombinasi antara pemerintah yang tegas dengan memberikan kebijakan yang baik dan benar, ditambah orang-orangnya yang punya wawasan yang sangat terbuka ya. Jadi mereka nggak egois, nggak mikir sempit gitu ya. Jadi wow. Jadi kalian sangat senang nggak sih tinggal di Malaysia dan kerja di sini? Sebenarnya kalau bilang sangat senang ya senang sih. Cuman ya pastilah kan kita tuh pasti nggak bisa ngelupain Indonesia. Kita nggak bisa ngelupain makanan Indonesia. Kita nggak. Maksudnya kayak rendang aja ya, rendang tuh ya ampun. Susah ya, susah. Sate Padang tuh aja kayak beda gitu loh. Kalau enggak hal simpel ya, waktu kita di train gitu kan, misalnya kita di train, kita dengar orang di belakang pakai bahasa Indonesia, pasti kalau orang Indonesia kita akan noleh. Iya ya, kita pasti kayak pasti noleh kayak orang Indonesia. So you still feel Indonesian even though you live in India? Of course, we love Indonesia. That's good. Proud as Indonesian. Saat ini kan kalian udah lebih dari 2 tahun ya di Kuala Lumpur di Malaysia. Ada rencana balik ke Malaysia? Maksud saya ke Indonesia. Balik ke Indonesia. Negara asli. Kalau aku ada mungkin suatu saat akan balik ke Indonesia karena kembali lagi ke root kita juga orang Indonesia. Kalau bisa suatu saat bisa memberikan membangun society dengan cara kita, karena memberi dampak kontribusi ke negara itu kan banyak jenisnya. Salah satunya sekarang mungkin jadi TKI itu juga lagi kontribusi
karena kita ini juga bagian dari devisa negara kan. Oh oke, berarti dengan cara kalian kerja overseas pun itu sudah kalian berkontribusi untuk negara Indonesia. Luar biasa. Betul, karena kan Tapi kita itu, ada pajak. oh iya, karena bayar pajak Nah, ya. pajak kita mungkin sebagian untuk Malaysia dan sebagian untuk Indonesia gitu. Berarti akan kembali ya ke Indonesia ya. Kalau untuk Yola gimana? Atau malah ini mau ke negara lain sebelum balik ke Indonesia? Gak tau ya, aku sebenarnya jujur kayak masih takut gitu loh pulang ke Indonesia karena maksudnya speaking realistically, ngelihat orang-orang Indonesia dengan gaya berpikirnya seperti itu gitu. Aku tanya sama diri aku sendiri, apakah emang aku bisa berkembang? Oke, memang kita pengen berkontribusi, tapi apakah memang mereka siap untuk kontribusinya kita gitu? Kalau aku lebih ke situ sih. Jadi mungkin belum saat ini sih. Jadi kayak masih berpikir ya udah apa yang bisa aku kembangin untuk hidupku, diriku ya aku kembangin dulu mungkin di negara Malaysia atau di negara lain. Pengennya sih mungkin berkarir di UK ya atau Australia gitu, tapi never know lah pengennya apa gitu. Tapi ya gitu, cuman Indonesia mungkin ada karena ya toh kembali lagi kan family di sana semua. Jadi tapi belum tahu sih, mungkin belum dalam waktu dekat. Kalian bisa nggak sih cerita dikit atau jawab yang jujur ya, kalau kalian kan udah pernah nih kerja di Indonesia, lebih tepatnya kayak kita sama-sama di Batam ya. Oh, kita dulu temen satu kantor guys, aku sama Nita. Aku nggak beda. Jangan ditanya ya kerja di mana. Lihat link di videonya mungkin ada. PM langsung. Kalau kalian harus memilih dan kalian harus memberi perbandingan, kalian memilih untuk kerja di Indonesia atau di Malaysia, tepatnya di Kuala Lumpur. Mungkin Ayo, lu di mana? tergantung company-nya ya kalau aku lihat. Kayak sebelumnya kan di Batam di resorts ya. Habis itu kan setelah itu kan aku kerja untuk pemerintah. Jadi kayak kebetulan pemerintah juga Singapura. Nah, itu emang enak. Jadi kayak walaupun aku tinggal di Indonesia tapi karena aku kerja di embassy, jadi aku mikirnya kayak oke, ini kayaknya something that I love to do. Iya. Cuman kebetulan aja di Indonesia gitu. Iya, Tapi iya. kalau misalnya di Malaysia dengan kerjaan yang oke-oke aja tapi tinggal di Malaysia dengan living cost yang cukup oke dan nyaman gitu ya, nggak apa-apa di Malaysia. Tinggal di Malaysia itu selain makanan yang murah, kita tuh bisa milih juga kita mau tinggal di mana gitu. Karena kebetulan kalau kita sebagai expat, gaji yang ditawarkan juga cukup bisa untuk menabung banyak gitu. Jadi kayak kalau misalnya kita pengen nabungnya lebih banyak ya kita cari tempat yang lebih murah. Itu pun lebih murah aku rasa kayak yang udah oke sih sebenarnya. Ya udah oke sih. Jadi kalau sama kan, kalau kita pikir expat di Indonesia itu pasti harganya lebih harganya bukan expat di Indonesia mereka digaji lebih tinggi. Nah sama untuk halnya kita orang Indonesia sebagai expat di Malaysia pun dapat gajinya nggak sedikit coy. Jadi untuk kalian yang di luar sana masih muda pintar bahasa Inggris, go try work in Malaysia. Oke, kalau untuk Horas gimana? Kalau aku untuk saat ini jawabanku aku akan pilih Malaysia untuk saat ini karena menurut aku juga banyak belajar tentang culture, terus lebih people skillnya itu lebih dibangun kalau di sini. Mungkin aku nggak tahu. Dulu kan kalau aku di Indonesia kan memang kerja company kecil dan itu pabrik manufacturing, sedangkan di sini itu lebih ke multinational company. Terus itu aja yang kurasa mungkin lebih human itu yang kurasakan. Cuman kembali lagi kalau untuk saat ini di Malaysia, tapi suatu saat pasti aku juga pengen berkontribusi untuk membawa ini ke negara kita lagi balik ke Indonesia gitu kalau nanti siap. Jadi pengalaman yang udah didapatkan di Malaysia itu pengen tetap diaplikasikan di negara sendiri ya. Wow, luar biasa sekali kalian ya anak-anak muda ini ya. So itu saja cerita kita untuk hari ini sama Yola dan Horas. Jadi kayak aku itu juga sangat tempted ya sebenarnya ya, kayak mau kerja. Aku punya pertanyaan buat Dita. Jadi gimana? Dita pengen nggak kerja di Malaysia? Aku sekarang kayak tinggal sebagai turis aja sekarang di Malaysia selama 2 bulan. I really like it. Like the country is so clean compared to most of places in Indonesia ya. Dan cukup nyaman kalau kita mau pakai public transportation itu mungkin. Nah itu dimana juga sisi positif saat kita mau mengurangi polusi. Terus dari segi makanan itu aku suka banget sih makanan India.
Maksudnya aku cinta makanan Indonesia, tapi makanan India aku juga suka. Jadi tahu kalau suka makanan India di sini. iya, jadi kayak Oke. coba dan kayak oh, ternyata it's really good. Kalian nggak bisa ngebayangin tinggal di satu kota yang sangat besar, sangat bersih, sangat teratur. Develop. It's really organized. Like guys, like you cannot believe that. And the food are so cheap, and also the housing. It's of course you know like you pay what you get. Iya. Sure. So sampai di sini saja ya cerita-ceritanya. Makasih buat untuk Yolanda dan untuk Horas yang udah mampir di video aku. Jangan lupa untuk kalian tonton dan Udah subscribe, jangan lupa di like guys. Share Jangan lupa juga. loncengnya di tik tik tik. Share juga ya guys. ini kayaknya yang lebih cocok jadi YouTuber ya ketimbang kita. Kenapa? So anyway, thank you for watching this video. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menjadi motivasi untuk kalian. Semoga kita bahagia dimanapun kita berada. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Dadah.